Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala idon kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa wal atos. Wa qala idon khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Al ayat sura azim wa sura karim. Wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati segenap pimpinan yang hadir di Masjid saat ini, mudah-mudahan Allah senantiasa dijaga kesehatannya, keberkahan dan kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Seluruh jamaah masjid yang baru saja kita melaksanakan sholat duhur berjamaah, di mana masya Allah fadilahnya luar biasa. Dipastikan 5 pahala di 5 tempat akan kita dapatkan. Dunia ini akan diberkahi di dunia dan bebas dari siksa kubur, bahkan menerima catatan amal dari tangan kanan, bahkan meniti sirat secepat kilat, dan bahkan nanti masuk surga tanpa harus melewati neraka yang menyiksa. Artinya insya Allah kita cuma hangat-hangat saja. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hari ini hari yang Rasulullah banyak bersedih karena apa? Mau ditinggalkan kekasih, yaitu Ramadan. Betapa Ramadan ini bulan yang sangat istimewa, di mana sayyidu syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Bulan yang paling utama, yang paling mempesona, yang paling inti substansial, yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan sebaik-baik hari adalah hari Jum'ah. Keistimewaan bulan Ramadan ini begitu banyak dalam hadis sahih dan Muslim. Bukhari dan Muslim meriwayatkan, disinilah dilipat gandakan semua kebaikan. Disinilah kita dapat maghfirah, dapat berkah, dapat rahmat. Dan satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran adalah Ramadan. Tidak ada bulan yang lain disebut namanya di dalam Al-Quran. Keistimewaan bulan Ramadan ini sampai disebut oleh Dr. Khalid Ahmad Asyadi sebagaimana Nabi Yusuf bagi 12 saudaranya. Nabi Yusuf Masya Allah punya 12 bersaudara, karena Nabi Yakub itu punya anak 12, tapi yang paling istimewa di hadapan Nabi Yakub adalah Yusuf. Bukan hanya outer beauty, tapi inner beauty. Dia handsome, ganteng begitu rupa, tetapi punya inner beauty. Dia tidak mau berbuat maksiat, tapi yang lebih penting lagi, kata Khalid Ahmad Asyadi, keistimewaan Yusuf itu adalah memaafkan sekaligus melupakan. Untuk yang pertama gampang, memaafkan, tapi yang melupakan ini yang susah. Dan inilah Ramadan. Ramadan kita mau berakhir dan berhasil kalau semua dosa-dosa kita dimaafkan sekaligus dilupakan oleh Allah, sehingga tidak ada bekasnya. Ramadan dari kata Ramadan yang aslinya dari bahasa Ibrani, tetapi diserap oleh bahasa Arab menjadi Ramadan, yang artinya panas yang membakar, sebagaimana kertas kalau terbakar di padang pasir maka hilang seabu-abunya, nggak berbekas. Jadi ketika orang berhasil melewati Ramadan, ketika dosa-dosanya diampuni sekaligus dilupakan. Sebab kalau diampuni masih ada dalam catatan malaikat. Kalau ini sama sekali hilang, seperti bayi baru lahir. Karena Ramadan dengan Ramadan adalah kafaroh, penebus dosa. Jumat dengan Jumat, penebus dosa.
menghilangkan. Umroh dengan umroh itu menebus dosa, artinya dosa hilang. Inilah keberhasilan Ramadan kita. Maka 10 hari terakhir ini pastikan kita terhapus semua dosa-dosa kita dan dilupakan. Memaafkan gampang, apalagi para ibu-ibu. Ibu-ibu itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita, karena satu, itu menunjukkan derajat kita di hadapan Allah. Tidak ada kehinaan yang lebih hina daripada para laki-laki yang menghinakan istrinya, dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada seorang suami yang senantiasa memuliakan istrinya. Maka Rasulullah di akhir ayatnya pesannya satu, as-sholah, dua, ummati, tiga, an-nisa. Bagaimana sholat, bagaimana perhatian pada umat Islam yang lain, dan yang ketiga bagaimana menjaga wanita. Yang kedua, wanita ini kalau tersakiti high cost, biayanya mahal. Karena kalau wanita nangis, air mata yang keluar itu merusak. Eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, lipstick semuanya rusak. Kalau laki-laki nangis gak ada biayanya. Kadang sabun muka aja gak ada. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Maka warna kulitnya sama semua. Dan yang ketiga, ini yang disebut Khalid Ahmad Asyadi. Kalau wanita tersakiti, dia kuat menyimpan memori, dia ingat sampai hari kiamat. Karena wanita itu ahli sejarah. Wanita itu kuat menyimpan, maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Karena janda, satu, dia itu kuat menyimpan memori, sulit untuk move on. Maka di Indonesia, di populasi statis, di pusat kependudukan, jumlah wanita janda jauh lebih banyak daripada duda. Karena satu, dia bertahan hidup, woman live longer than men, dan yang kedua, dia tidak mudah untuk nikah lagi. Sudah 4 bulan masa idah nggak kawin lagi, sudah 4 tahun masa idah nggak selesai, nggak kawin lagi, menjanda seumur hidup. Kalau laki-laki nggak, ditinggal mati istrinya baru 4 hari aja bisa kawin lagi. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngapain biar cepat kering? Dikipasin. Dasar laki-laki. Sebagaimana Ramadan, keberhasilan kita kalau terampuni. Salah satunya adalah 10 hari terakhir ini adalah masa-masa untuk mengoreksi diri. Karena ini malam Lailatul Qadar. Dan ini menjadi semangat karena sebetulnya malam Lailatul Qadar itu Rasulullah itu mau menerangkan kapan waktunya, tapi tiba-tiba dibuat lupa karena gara-gara sahabat itu saling ribut. Ada diskusi sampai ribut, membuat Rasulullah lupa dan sengaja dilupakan oleh Allah supaya orang ada dinamika, tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Sehingga apa? Sehingga 10 hari terakhir kita ini senantiasa ada dinamika mencari, jangan cari. Karena di Indonesia Lailatul Qadarnya NU dan Muhammadiyah juga beda. Di NU malam ganjilnya beda dengan malam ganjil Muhammadiyah. Maka kita senantiasa 10 hari terakhir kita kencangkan ikatnya supaya memberikan kebersihan. Pertama, bersihkan diri kita dengan puasa. Yang kedua, bersihkan dosa-dosa kita dengan taubat. Ketiga, bersihkan semua harta kita dengan zakat. Dan juga bersihkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah. 4 yang harus kita bersihkan selama 10 hari ini. Kita koreksi kembali. Karena jangan-jangan kita puasa tapi sia-sia. Padahal puasa itu paling mudah diterima. Seluruh amal manusia bisa untuk manusia kecuali puasa. Asyamuli wa ana ajribi. Seluruh ibadah manusia bisa untuk manusia. Sholat bisa untuk manusia. Sholat biasa-biasa, di belakang ada pimpinan, ada calon mertua, ada calon istrinya, sholatnya dikusuk-kusukkan. Bismillah, alhamdulillah, luar biasa. Biar tahu kalau dia lulusan IAIN, SAG, sarjana alam goib. Biasanya kulhu, ina bisa sabi isma, al-ataka, al-baqarah, al-imran, An-Nisa, kadang-kadang hadis pun dibaca. Walam dolin amin, an-nabi ururata, hadis kok dibaca. Karena ternyata di belakang ada calon mertuanya. Bisa difoto, bisa disuting. Tapi puasa tidak bisa. Haji bisa dipamerkan, sedekah bisa dipamerkan, bisa difoto, bisa disuting. Tapi puasa tidak bisa. Pak Jokowi itu juga puasa, tapi nggak ada liputannya. Tapi nanti sholatnya pasti diliput, pasti disuting. Semua pejabat negara insya Allah disuting, difoto ketika dia sholat itu. Tapi puasanya tidak bisa diliput. Puasa ini mudah diterima.
Karena sulit untuk show off, dipamerkan apanya? Kurus banget berarti sering puasa. Enggak, itu kurang gizi. Gemuk banget, itu jarang puasa. Kalau itu ya kayaknya ya enggak bisa. Berapa banyak orang yang gemuk tapi rajin puasa, orang kurus jarang puasa. Tidak bisa dipamerkan. Tetapi sayang, puasa yang mudah diterima, tetapi ada yang gagal dalam puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kapan? Ketika puasanya, satu, dia salah niat. Dua, tidak dapat maghfirah, ampunan. Tidak dimaafkan dan tidak dilupakan dosa-dosanya oleh Allah. Apa kaitannya? 10 malam terakhir ini, malam yang mulia untuk melakukannya. Untuk mengoreksi kembali. Satu, niatnya man soma ramadhana imanan wahtisaban. Insya Allah niatnya kita sudah lurus. Karena memang puasa Ramadan tidak boleh dengan niat double. Saya puasa sekaligus untuk diet, nggak boleh. Saya puasa Ramadan sekaligus penghematan supaya tidak mengkonsumsi minyak goreng curah yang mahal, nggak. Tidak boleh dengan niat apapun. Itu sudah aman, tinggal bagaimana mengamankan kita menjadi bermakna puasa kita, yaitu malam-malam Lailatul Qadar ini. Pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Diturunkannya Al-Quran dan ada 5 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Sayangnya hari ini umat Islam Indonesia hanya sibuk satu kewajiban saja, yaitu cuman menghatamkan. Kalau Quran hanya dibaca, maka dia hanya dapat hadiah tapi nggak dapat hidayah. Quran bukan sekedar bacaan. Memang membaca pahalanya banyak, tapi tidak berfungsi sebagai hidayah. Itu hanya jadi ahli ibadah tapi tanpa ilmu. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu ini adalah guide-nya amal. Dan amal kita diterima kalau bersesuaian dengan Al-Quran. Luar biasa teman-teman kejaksaan ini rajin. Jam 10 udah duhur, jam 11 sudah asar. Gak diterima. Apalagi besok pagi ngumpulkan uang untuk apa? Untuk kurban, nyembelih 10 sapi besok pagi. Nah kok sekarang, kemarin lockdown, mumpung sekarang longgar, kurban sekarang, gak diterima. Apalagi Pak Edi ngumpulkan jamaah di kejaksaan, Pak Edi langsung diajak berangkat haji. Silahkan wukuf sendiri di Arafah, melempar jumroh longgar, hanya orang-orang kejaksaan. Gak diterima, karena gak sesuai dengan ilmunya. Maka Quran bukan sekedar dibaca, tetapi harus kita pahami, tadabbur, supaya kita dapat hidayah jadi way of life. Yang ketiga, Quran bukan saja dipahami tapi dihafalkan. Wa idza amartukum bisain fa'tu min mastata'tum, ya semaksimalnya. Aneh rasanya 30 tahun, 40 tahun jadi orang Islam, hafalannya hanya trikul, kulhu, kul'au, kul'au, kulhu, kul'au, kul'au. Berani ngimami cuma duhur sama asar. Kalau itu yang dilakukan selimbat aja bisa. Maka bagaimana kita menambah hafalan Quran? Tapi tidak cukup dengan itu. Yang keempat, bagaimana kita meyakini dan mengamalkan. Dulu ma'a kita bilai khaisu ma'adaro. Beredarlah kalian semuanya di mana Al-Quran ini beredar, maka semuanya disesuaikan dengan Al-Quran. Kita mau bersuami istri, bagaimana Al-Quran mengatur, bagaimana kita bekerja, bagaimana Al-Quran mengatur. Karena kejaksaan ini bisa mengirim Anda ke surga setinggi-tingginya, tapi dari kejaksaan juga bisa mengirim kita ke neraka sebalar dalamnya. Quran mengatur ada 4 aturan Al-Quran terhadap pekerja. 1, niat yang benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa kerjai wa hidumi wa apapun lillahi ta'ala. Niatilah kerja ini untuk ibadah. Ini pesan Quran. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Sebagaimana suami istri niatnya untuk ibadah, maka karena niatnya ibadah, suami gaji istri tidak ada kaitannya dengan layanan istri. Karena ini bukan transaksional, ini bukan hubungan bisnis. Demikian juga istri melayani suami jangan tergantung gaji. Ini namanya tidak untuk ibadah. Jangan kita kerja bagus hanya karena pimpinan, berarti kerja kita tidak untuk ibadah. Mas biasanya ini 10 juta kok cuma 9 juta, istrinya protes. Kok kurang 1 juta? Kemarin masakmu nggak enak nih, potong 1 juta. Ini rumah tangga apa rumah makan?
Lu biasanya 10 juta ini 9 juta 800, ini kurang 200 ribu. Lihat istri kamu miring ini, potong 200 ribu. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri melayani suami menurut Al-Quran. Jangan sampai istri melayani suami tergantung gaji. Minum mau pahit, ini kurang gula, kemarin kurang 600, mana yang 600? Cucian nggak bersih kurang 800. Enak-enak berhubungan suami istri, stop di mana? Yang 700 mana? Nanti dilanjut. Kalau gitu Anda ke Taman Lawang sana. Maka niati untuk ibadah. Yang kedua, cara kerja kita. Al-Quran mengatur bagaimana cara kerja. Cara kerja kita harus sesuai dengan Quran dan hadis. Bagaimana contoh Rasulullah? Akuntabilitasnya, responsibilitasnya, fairnessnya, transparansinya, proporsionalnya, profesionalitasnya, integritasnya itu teruji. Karena kalau hanya KPK, Tipikor, teman-teman jaksa, polisi bisa ditipu. Kalau saya ngambil digantung di Monas, setiap lewat Monas saya lihat nggak ada yang digantung. Maka pastikan cara kerja. Karena kalau caranya kerja salah, walaupun niatnya benar, caranya kerja salah, nanti jadi Robin Hood. Robin Hood bagus, nolong orang miskin, tapi caranya ngambil miliknya orang kaya. Betul niatnya untuk mencari nafkah, lahir batin untuk anak istri, tapi ada korupsi, ada gratifikasi, ada itu semuanya. Maka itu tidak cara Quran. Yang ketiga, bidang kerja, nggak usah saya bahas. Karena kerja di kejaksaan ini 100% halal. NU dan Muhammadiyah sepakat kerja di kejaksaan ini halal. Padahal jarang loh NU Muhammadiyah sepakat, itu jarang. Mulai Ramadan aja nggak sepakat. Tapi kerjaan ini adalah kerjaan yang halal. Tinggal yang keempat, hasil kerja kita. Inilah cara Quran mengatur kita. Hasil kerja satu harus untuk rahmatan lil alamin, dimulai dari keluarga. Bahagiakan keluarga Anda karena surga ada di rumah. Baiti jannati. Surga itu ada di rumah. Bagaimana surga bukan di kantor, bukan di hotel, surga bukan di restoran, tapi di rumah. Maka jadikan rumah kita adalah jalan untuk surga. Gaji berapa miliar nggak ada artinya. Karir hebat apa nggak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Dan ini cara Quran mengatur kita. Dimulai dari handphone. Nanti lihat handphone suami istri itu kalau di password nggak bisa dipegang satu sama lain, itu sudah ciri-ciri relasi secara Quran yang ditinggalkan. Kalau bisa handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri dipakai suami harus bisa. Mulai dari kontak ibu-ibu, tolong nanti lihat nama ibu di kontak suami itu siapa. Kalau namanya Endang Tuti Wati kok ditulisnya itu Mabes Polri, Makobrimob, Bareskrim, itu bahaya. Harusnya ditulisnya Mama, Bebek, Yayang, Cinta, itu Hani masih oke. Apalagi namanya Endang Tuti ditulisnya Mak Lampir. Mak Lampir telepon itu. Maka kalau bisa handphone suami. Artinya apa? Ini mulai dari transparansi di rumah. Bagaimana? Karena berkah di rumah ini jadi penting. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik untuk istrinya, dan sebaik-baik istri harus yang paling baik kepada suaminya. Ini cara Quran. An-Nisa ayat 34, An-Nisa ayat 19 bicara tentang hubungan suami istri. Dan inilah cara Quran mengatur. Nuzul Quran ini berkaitan dengan bagaimana kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kenapa ini saya sampaikan? Karena wanita sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Keluar rumah dandan sampai 3 jam, kerudung 12 meter, putar sana putar sini, naikkan lagi, kumpulkan di tengah, jadi jalan kayak bawa sampah. Bahkan ciput dalemannya itu miring separuh, jadi kena mata satu kayak bajak laut. Begitu keluar rumah. Tapi di rumah kadang-kadang hadapi suami, masya Allah, daster tuh seminggu di kantong dipakai, kadang daster satu penitinya 8, belahannya diketek sampai ujung. Keluar rumah Bulgari, Bilkadin, Lacoste, Dolce Vita, Estee Lauder, wah Hugo Boss, wangi-wangi. Di rumah suami datang, kadang-kadang ya Allah baunya balsem, PPO, minyak gosok, Remason, minyak kayu putih, kerokan dulu, kerudungnya kebuka putih, dikira lehernya putih. Oh yuk salon pasti treble di leher. Maka sebaik-baik istri yang baik pada suami. Nggak fair rasanya kalau keluar rumah bisa begitu penampilan bagus, tapi di rumah ilfil. Ingat, kalau suami tidak terlayani di rumah, nanti akan terlayani di luar rumah. Masuk mall aja sudah lihat wanita kutilang, kurus tinggi langsing, roknya mini-mini enak, sementara di rumah pertumbuhannya melebar, menyamping, gemuk, gendut, gembrotyak, kentong. Kasih kalung aja langsung hilang. Mana kalung brin? Hilang, kejepit leher. Karena kepala langsung perut, gitu aja. Demikian juga para suami. Sebaik-baik suami menurut cara Quran yang paling baik kepada istrinya.
Kenapa? Karena laki-laki sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Kalau istri orang curhat dikasih nomor handphonenya, tapi begitu istrinya curhat asal jawab. Dari mana mas? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Sudah makan? Sudah. Nggak makan mutar. Sebaik-baik suami bisa mengerti perasaan istri. Maka kalau ada istri curhat, dengerin. Walaupun 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya. Anggaplah baru pertama, padahal pagi ceritain, sore ceritain lagi, pagi ceritain, sore. Biarin, karena kepuasan wanita kalau bisa menangis dipelukkan suami, biarkan sampai air matanya habis. Kalau perlu tambahin air. Habis ya air matanya, tambahin air kalau perlu. Karena wanita itu, mohon maaf sekali, kuat menyimpan memori tadi. Jangan pernah menyakiti hati wanita. Maka inilah Quran mengatur kita cara itu. Terakhir, Quran harus tidak hanya diamalkan tapi disebarluaskan. Niatul amal wa tabligh. Kalau kita mengerti Al-Quran, kita harus menyebarluaskan. Walaupun satu ayat, minimal kepada anak istri, minimal pada kerabat dekat. Inilah kewajiban kita terhadap Al-Quran. Dan malam-malam ini adalah malam-malam Quran, malam diturunkan Al-Quran, di mana Quran sekaligus diturunkan dari Lauhul Mahfuz di langit bumi. Perkara mengeluarkannya 23 tahun. Bagaimana Quran ini sendiri dari langit bumi diturunkan lagi ke bumi lewat proses 23 tahun. Tapi disinilah Quran secara utuh diturunkan dari Lauhul Mahfuz. Maka gagal rasanya kita melewati Ramadan kalau Quran tidak mengilhami seluruh kehidupan kita, tidak mengilhami perilaku kita. Mudah-mudahan saya sudah diingatkan waktunya hanya sampai 30, padahal saya bicara mau 4 poin, baru 1 poin. Baik, nggak apa-apa, ini strategi marketing biar Pak Edi nanti masih menghubungi lagi tahun depan. Ya, kan saya diundang ke Kejaksaan itu tiap Ramadan aja. Makanya saya tahunya Ramadan itu setelah Pak Edi hubungi. Oh, berarti Ramadan. Di luar itu nggak pernah diundang. Ya, Masya Allah. Terima kasih loh Pak, diingatkan Ramadan. Ya, Masya Allah, dengan itu semuanya. Dulu zaman ada Pak Nur Rahmat sih masih agak banyak diundang. Sekarang kok setelah pensiun nggak ada yang undang lagi. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya rasa itu Ramadan akan berhasil kalau dapat keberkahan. Salah satu berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan itu 2, kita menjadi lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang baik, menjadi pegawai yang lebih baik, menjadi bapak yang lebih baik, menjadi anak yang lebih baik. Yang kedua, semua yang datang kepada kita adalah kebaikan. Ziyadatul khair itu artinya semua bertambah kebaikan untuk kita. Kita dimutasi pun jadi lebih baik. Karena yang di samping saya ketemunya di Tanjung Enim, tahu-tahu di PTPA, tahu-tahu ada di sini, di sebelah saya. Itu, Masya Allah. Karena kemudian, tapi ditaruh di mana aja menjadi kebaikan bagi kita. Dan kita bertambah kebaikan, maka Ramadan berhasil. Terakhir, kalau kita ziyadatul khair, latar kabuna tobakan nonton. Sungguh kita harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step. Maka yakinkan kita beriktikad semuanya setelah Ramadan menjadi Syawal. Syawal artinya peningkatan, Syawal itu artinya naik, Syawal artinya memperbaiki diri sebaik-baiknya. Karena sudah sampai Syawal, kita tunggu undangannya untuk halal bi halal. Baik, saya rasa itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.